Kalau punya sendiri kan besar kecil usaha kan kita sendiri, nggak ikut orang. Kadang kalau kita ikut orang meskipun kitanya udah capek gitu ya segitu-gitu aja. Usaha sebenarnya dari suami saya sekitar ya hampir 20 tahun yang lalu, Mbak. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Soalnya saya menikah itu udah hampir 14 tahun. Terus sebelum nikah? Iya, kalau suami saya dulu usaha sendiri, terus menikah sama saya ya ngelanjutin aja gitu. Ya itu kan ceritanya suami saya tuh nggak mau kerja di kayak ikut orang gitu loh. Ikut orang dulu pernah ya, namanya ikut orang kan kayak gitu, Mbak. Disuruh apa-apa tuh disuruh bikin sendiri, apa-apa sendiri gitu. Dia kan ya belum tahu apa-apa gitu. Terus pada akhirnya dia bukan ngontrak sih, kayak tinggal di kayak kandang kambing gitu loh, Mbak. Oh gitu. Itu tinggal di situ lah, mulailah ya dikit-dikit, Mbak. Terus yo dapat pasaran tapi yo nggak banyak, dikit-dikit aja. Terus mulai dia kan namanya kayak gitu kan, semangatnya terpacu gitu loh, Mbak, buat maju gitu. Berarti benar-benar dari nol banget ya, Mbak. Dari nol banget sampai sekarang. Iya. 20 tahun. Ya sebenarnya bukan pabrik sini sih, Mbak, cuman usaha home industry aja. Dulu itu pakai kayu. Setelah saya pindah ke sini kan nggak ada tempatnya. Terus kan kalau kayu kalau musim hujan kan susah, Mbak. Oh iya. Terus tempatnya barang kan kotor. Yo itu dulu kan pakai kayu, makanya kayak gitu. Terus beralih ke gas sekarang. Sebenarnya bahan bakare kayu sama gas tuh habisnya sama sehari itu. Kalau dihitung-hitung, sukanya ya tiap hari jualan enak. Kalau susahnya ya kalau pas sepi gitu, Mbak, banyak tempe bawa pulang. Kadang tak bagi-bagiin, kadang dibikin lagi. Bisa kalau dibikin lagi. Kan dipotong-potong kecil itu, terus nanti direbus lagi, terus lagi dicampurin. Kalau suami saya ke pasar, di pasar paling cuman diambilin pedagang-pedagang tok. Jadi jam 3:30 berangkat, nanti jam 4 udah pulang. Ya, kadang jam 4:30. Terus kalau saya nganterin di warung-warung, terus ada juga yang ngambil. Jadi nggak banyak yang diantar di pasar. Semua udah pada ngambilin sama saya nganterin di warung-warung dekat aja. Jadi santai banget ya, Iya, santai tapi harus pagi. Tuh aku jam 3 udah harus keliling. Oh, jam 3 pagi udah. Kalau suami saya 3:30 berangkat. Kalau saya kan warung-warung biasanya bukanya 3:30. Kalau saya udah jam 3 udah tempe udah ada di depan. Jadi nggak telat gitu. Soalnya biasanya yang belanja itu ngambilnya itu jam 3 lebih gitu. Jam 3 pagi. Kalau nggak impor itu tempenya nggak bagus, Mbak. Semua itu mau tahu mau tempe itu kalau impor itu kalau lokal itu nggak bagus. Semua harus impor. Oh, berarti emang kualitasnya harus impor ya? Ya meskipun mahal nggak apa-apa. Mungkin kalau kedelai lokal itu sekitar di bawah 10.000, di bawah 8.000 mungkin per kilo. Kalau yang impor kan hampir 13.000. Kalau dulu pas lagi naiknya sekali nggak ada bahan baku itu sampai 15.000. Ya biasanya kalau satu bakul itu ya 3 tonan, Mbak. Ada yang 2 ton. Nggak mesti, Mbak. Iya. Terus sekarang ya bikinnya, soalnya kalau kan sekalian, Mbak, kalau wirawiri tempatnya juga kan susah ini buat masuk. Oh, tapi kalau nganter berarti langsung banyak gitu aja ya? Tapi di bertahap, soalnya kan mobilnya nggak, biasanya kalau 3 ton itu 2 kali jalan, 2 kali antaran. Nggak pernah saya naikin harga, kecuali saya kurangin isinya sedikit, itu pun nggak kelihatan. Soalnya sekarang kalau naikin harga itu nanti pelanggan mesti pada kabur, Mbak. Soalnya bakul, Mbak, buat dijual lagi. Kalau warung makan konsumsi sendiri mungkin masih bisa, tapi kalau yang dijual kembali nggak mau. Untuk saat ini mungkin musim hujan ya, Mbak ya. Biasanya kalau musim hujan itu alhamdulillah rame, Mbak.
Iya, soalnya rata-rata gorengan gitu. Oh iya. Dulu panas hampir setahun itu kan Mbak, Iya. kan hampir 10 bulanan lebih lah. Itu tempe pulang-pulang terus. Biasanya kalau kedelai itu kan direbus dulu. Direbus nanti kalau udah mendidih itu didiemin, direndam semalaman. Kalau udah semalaman itu besok paginya digiling kan sekalian dibuang kulitnya. Tapi kalau tempe tempatku kan nggak ada kulitnya sama sekali, jadi bersih. Makanya tahan lama Mbak. Kalau di suhu ruang itu biasanya ya 3-4 hari. Kalau di kulkas lebih lama lagi. Biasanya itu kalau udah dipisah kulitnya itu dicuci, tapi jangan bersih-bersih. Kalau bersih-bersih malah nggak jadi. Jadi masih kayak ada lendir gitu dikit. Jangan terlalu bersih. Kalau malah terlalu bersih malah nggak jadi. Terus dikasih ragi, ditiriskan, terus nanti dibungkus kalau udah ya udah ditata gitu, tunggu 3 hari. Yang penting aku maksudnya nggak ngurangin kualitas. Kalau pada jor-joran itu Mbak, kadang ada yang bikin gede-gede murah, saya tetap aja segitu Mbak, ukurannya juga segitu-gitu aja, nggak saya gedein, nggak saya kurangin, udah segitu dengan harga segitu ya alhamdulillah masih ada aja yang Berarti konsisten aja gitu. namanya jualan kan ya Mbak, kadang tuh cocok sama barang tapi nggak cocok orang bisa Mbak, terus kadang cocok orang nggak cocok barang nggak bisa. Tapi alhamdulillah semua tempe bom itu biasanya cocok, uangnya cocok. Kalau Kita maksudnya kualitasnya beda loh Mbak, kan pada cari nama dari cap, iya. tapi biasanya rasanya beda, kualitasnya juga beda. Banyak yang kayak gitu. Karena suami saya keluarganya tempe semua. Jadi ya, dulu pernah di Jakarta, pernah di Bogor, pernah. Oke, produksi tempe. Iya, semuanya tempe. Saudaranya, kakaknya semua tempe. Terus dia tuh nggak mau kalau kerja sama orang itu nggak mau. Maksudnya apapun usahanya berdiri sendiri aja gitu. Kecil apapun usahanya, Kalau punya sendiri kan besar kecil usaha kan kita sendiri, nggak ikut orang. Kadang kalau kita ikut orang meskipun kitanya udah capek gitu ya segitu-gitu aja. Iya, itu harus kemauan Mbak. Kalau kitanya pengen usaha, kadang kan pada cari modal dulu. Kalau misalnya enggak, berarti kerja sama orang dikumpulin, nah buat modal sendiri. Jadi enggak ada yang bantu lah, apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. Terima kasih, saya dari Bom-Bom. Mungkin bisa mampir ke Gagak Sipat, nyobain Bom-Bom, tempe Bom-Bom Jaya Pekalongan.